Oke, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Kita bertemu kembali di dalam kuliah biofarmasetika kita ini. Sekarang adalah kuliah ke-6. Ya. Alhamdulillah semua kuliah kita lancar dan setiap minggu kita boleh ada kuliah tanpa gangguan. Ya. Sekarang kita akan membicarakan mengenai menyambung tentang metabolisme obat ya, yang minggu lalu sudah kita mulai. Oke, coba sebelumnya saya mau kita coba mengulang sebentar ya. Reaksi apakah yang termasuk dalam metabolisme fase 1? Kan ingat nggak? Metabolisme itu ada 2 fase ya. Fase 1 Oksidasi, dan... Pak. Hah? Jangan langsung di ini dong. Pakai ini dulu. Pakai Vevox ya. Join 103 173 905. Ya, join. Oke, saya mau ubah sedikit nih ya. Bukan fase 1 tapi fase 2 ya. Maaf, salah. Fase 2 ya. Oke. Salah saya. Nah, start yang termasuk dalam fase 2. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Reaksi apakah yang termasuk metabolisme fase 2? Nah, ada fase 1, ada fase 2 ya. Jadi fase 2 ini kan dia itu ada reaksi apa aja ya. Oke. Treng ya. Nah, di sini kita lihat kebanyakan menjawab reduksi ya. Kenapa reduksi? Ya. Sedangkan jawaban yang benar adalah konjugasi ya. Kalau kalian tahu ini oksidasi, reduksi, hidrolisis ini 3 ini ya biasanya adalah masuk dalam fase 1 ya. Nah, fase 2 biasanya adalah konjugasi ya. Konjugasi itu reaksi dengan menjadi suatu senyawa yang larut ya. Misalnya ditambahin dengan glukosa gitu ya, jadi glukuronida gitu ya. Nah, ditambah lagi apa gitu, misalnya sulfasi jadi sulfat ya, jadi dia larut dalam air, itu konjugasi. Berikut. Nah, tunggu dulu, saya mau ini dulu ya, saya print screen dulu. Oke, berikut. Berikut ini. Oke. Enzim sitokrom seperti CYP3A, CYP3A4 ya, atau CYP1A2 ya, dan sebagainya terlibat dalam reaksi-reaksi metabolisme fase 1 atau fase 2. Yuk. Kalau nggak fase 1 ya fase 2 ya. Silakan dijawab. Oke, coba kita lihat jawaban kalian. Wah, hampir bersamaan ya, fase 1 atau fase 2 ya. Nah, jawaban yang betul adalah fase fase 1 ya. Jawaban yang benar adalah fase 1 ya. Oke. Nah, kita akan teruskan lagi ya. Oke. Nah, sekarang saya akan teruskan dengan mula-mula saya akan mulai dengan satu
studi kasus dulu ya. Nah, studi kasus ini diambil dari suatu jurnal ilmiah ya, yaitu dari The New England Journal of Medicine. Ini adalah suatu jurnal yang sangat terkenal ya. Nah, kodein intoksikasi ya, jadi keracunan kodein ya yang berhubungan dengan metabolisme ultra rapid. Nanti saya akan terangkan ya apa itu metabolisme ultra rapid CYP2D6 ya. CYP itu yang tadi itu ya, sitokrom itu ya, CYP2D6 ya. Nah, ceritanya adalah lelaki berumur 62 tahun ya. Nah, jadi seorang bapak-bapak lah ya, 62 tahun ya, mengeluh sesak lelah ya, sesak nafas, demam dan batuk sejak 3 hari lalu. Oke. Nah, sepertinya infeksi saluran nafas ya. Bukan 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 COVID karena dia waktu itu belum ada COVID ya. Nah, pasien dalam keadaan sadar dan orientasi baik, tetapi terlihat kebiruan, kurang oksigen pada waktu masuk. Ya. Nah, pemeriksaan klinis dan radiologi menunjukkan pneumonia pada kedua paru-paru. Nah, kalian tahu apa itu pneumonia, infeksi paru ya. Nah, pemeriksaan awal cenderung menunjukkan infeksi pneumocystis carinii ya. Nah, pneumocystis carinii adalah suatu penyakit infeksi saluran nafas yang umum pada penderita AIDS ya. Tetapi nah, ini pemeriksaan awal kan, kecurigaan awal itu menunjuk pada infeksi pneumocystis carinii ya. Tetapi kemudian ternyata adalah infeksi jamur ya. Jamur bisa menginfeksi paru-paru kita ya, seperti pneumonia dan sebagainya. Nah, terapi diberikan dengan ceftriaxone, clarithromycin ya, karena dia kan pertama kan disangkanya bakteri ya. Nah, ceftriaxone, clarithromycin dan voriconazole ya, kalian tahu pneumocystis ini termasuk juga suatu atipikal ya, jadi diberikan clarithromycin ya dan voriconazole dimulai. Juga diberikan kodein secara oral ya 25 mg 3 kali sehari PID ya, TDS ya, untuk batuk. Nah, kodein kan bisa juga untuk batuk kan ya. Jadi tablet kodein diberikan untuk batuknya ya. Sepertinya nggak apa-apa gitu ya. Nah, pada hari keempat kesadaran pasien menurun dengan cepat. Sampai akhirnya beliau tidak memberi tindak balas. Artinya beliau tidak responsif ya, tidak responsif, tidak dipanggil-panggil, nggak bangun-bangun, berarti kan kesadaran menurun ya. Nah, dosis terakhir kodein yang diberikan adalah 12 jam yang lalu ya. Ia kemudian diberikan naloxon. Naloxon itu adalah sebuah obat antagonis morfin ya, secara IV intravena ya. Nah, setelah 2 dosis, kesadarannya pulih kembali. Nah, setelah diinfuskan oleh naloxon untuk beberapa lama, ya, pasien berangsur-angsur pulih. Nafasnya pun menjadi tidak susah lagi. Alhamdulillah. Ya. Dalam 24 jam, pasien sudah katakan pulih. Ya, untung tidak meninggal ya. Nah, pada waktu masih tidak sadarkan diri, kandungan kodein dalam plasma adalah 114 mikrogram per liter. Ya. Nah, secara normalnya seharusnya 13 sampai 75. Tinggi nggak? Kalau 114 tinggi nggak? Tinggi, Pak. Tinggi ya. Tinggi, Pak. Konsentrasi morfin dalam darah 80. Seharusnya adalah 1 sampai 4. Nah, itu mah tinggi banget kan? Seharusnya 1 sampai 4 dia 80, ya. Nah, konsentrasi morfin 3 glucuronide. Ini suatu metabolit ya. Dalam darah adalah 580 ya. Seharusnya 8 sampai 70. Tinggi enggak? Tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Konsentrasi morfin 6 glucuronide ya 136 ya, seharusnya adalah 1 sampai 13. Tinggi enggak? Tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Jadi kesimpulan kita apa? Dia keracunan
kodein kan, ya. Sebab kodein di dalam tubuh kita akan diubah menjadi morfin, ya. Kodein itu dalam tubuh kita akan diubah menjadi morfin, ya. Jadi diketahui bahwa kandungan kodein dan metabolitnya. Apa itu metabolit kodein? Yaitu morfin, morfin 3 glukosa, glukuronat, ya, dan morfin 6 glukuronat. Oke, adalah jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya. Oke. Nah, hasil genotyping, pemeriksaan gen. Jadi gen orang itu diperiksa ya untuk enzim CYP2D. Karena kodein ini di metabolisme oleh enzim CYP2D6 ya, menunjukkan bahwa pasien ini termasuk yang kelebihan enzim CYP2D6 ya, sehingga dapat memetabolisme kodein menjadi morfin dengan lebih cepat ya, karena dia memetabolisme kodein menjadi morfin dengan cepat ya, sehingga dia lebih banyak morfin dalam tubuhnya kan. Ya. Sedangkan aktivitas CYP3A4 adalah di bawah rata-rata bagi orang sehat ya. Hal ini karena pasien juga minum obat clarithromycin dan voriconazole yang diketahui dapat menghambat enzim CYP3A4 ya. Jadi CYP3A4 ini ya dapat dihambat juga oleh clarithromycin ya. Nah, jadi pasien ini mempunyai apa? Termasuk yang kelebihan enzim CYP2D6. Ya, jadi morfinnya itu cepat diubah ya, metabolisme kodein cepat diubah menjadi morfin. Nah, pada orang normal ya, 80% kodein, ini kodein ya, menjadi norkodein. Jadi 80% ini jadi norkodein yang tidak aktif ya oleh CYP3A4. Jadi dari sini menjadi sini itu melalui enzimnya itu CYP3A4 ya. Nah, 10% menjadi kodein 6 glukuronate, 10% ya. Kemudian dikeluarkan melalui urin. Karena sudah glukuronida itu larut dalam air ya, dia akan dikeluarkan melalui urin ya. Sedangkan 10% lagi itu menjadi morfin ya oleh CYP2D6. Jadi kan ada dua tadi ya, CYP3A4 dan CYP2D6. Jadi CYP2D6 ini mengubah kodein menjadi morfin, tapi dia hanya 110% aja ya. Nah, pasien ini mempunyai kelebihan CYP2D6 dan kekurangan CYP3A4 ya. Sehingga kan tadi ada clarithromycin. Clarithromycin akan mengurangi CYP3A4 ya, sehingga banyak yang menjadi morfin dan sedikit yang menjadi norkodein. Ya, karena ini dikit, jadi kebanyakan yang ke sini jadinya ya. Jadi yang harusnya 10% itu jadi morfin, ya mungkin dia naik menjadi 30% gitu ya. Naiknya kan banyak sampai 30% ya. Nah, sehingga banyak yang menjadi morfin dan sedikit yang menjadi norkodein ya. Sehingga pasien ini mengalami gejala toksik morfin seperti kesadaran menurun dan depresi pernapasan dengan dosis yang normal bagi orang sehat. Artinya dosis obat-obat itu tadi ya, yaitu dosis yang kodein ya, dosis apalagi obat yang dia ada kan clarithromycin ya. Itu dosisnya dosis normal ya, tapi karena dia ada hambatan dan peningkatan pada enzim CYP2D6, hambatan pada enzim CYP3A4, nah terjadilah toxicity. Ya, boleh paham nggak yang ini cerita ini? Cerita toxicity ini ngerti nggak? Di mana letak kesalahannya? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak di mana kesalahannya? Bentar, Pak. Bentar. Belum di ini ya, belum dicerna ya. Iya, Pak. Masih diproses, Pak.
Jadi ceritanya kan pasien ini dia termasuk orang yang kan masing-masing orang tuh lain-lain ya. Ada orang yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Kalau ada orang yang makan pedas langsung mencret ya. Ada yang makan pedas nggak apa-apa gitu ya. Nah, dia termasuk orang yang banyak enzim CYP2D6 ya. Dan karena dia minum obat klaritromisin, klaritromisin ini dapat menghambat CYP3A4 ya. Nah, apa? Jangan lu deh. Jadi apa? Jadi sedangkan dia kan minum kodein. Kodein itu dosisnya normal yang dia minum, harusnya nggak apa-apa gitu kan, dosis normal kan. Nah, tapi karena dia ini kebanyakan enzim CYP2D6 sehingga dia banyak yang menjadi morfin. Banyak dari kodeinnya yang menjadi morfin ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi dan selain banyak yang menjadi morfin, dia banyak juga sedikit yang menjadi norkodein. Jadi shift yang harusnya itu 80% masuk menjadi norkodein ya. Dia jadi shift. Jadi dia menjadi shift itu maksudnya dari yang harusnya dia banyak ke sini dia jadi banyak ke sini, banyak jadi morfin. Ngerti nggak? Ya, karena dia banyak jadi morfin, dia akhirnya jadi keracunan morfin kan orang itu jadi nggak sadar ya, kemudian dia itu jadi susah untuk nafas ya. Nah, keracunan morfin ya, ngerti sekarang? Yes, ngerti nggak Yas? Yang lain-lain Ahmad, Ali ngerti nggak? Cindy, Mel Iya, Cindy ya. Pak. Ini Cindy Mulai ngerti, Pak. Melvia itu Mel Cindy sama ya? Cindy Melvia sama Mel Cindy sama ya? Iya, Pak. Jadi nama kamu itu sebenarnya Mel Cindy atau Cindy Melvia? Iya, Pak. Iya, hadir, Pak. Itu Yes. email, Pak. Oh, yes, ngerti nggak? Cindy ngerti nggak ceritanya? Ngerti, Pak. Ya, oke. Saya lanjut ya kalau ngerti ya. Iya, Pak. Paham, Pak. Ya, paham ya. Oke. Nah, itu tadi kan cuma cerita background aja supaya kalian tahu aplikasinya ya. Jadi dalam manusia itu ada yang namanya genetic polymorphism ya, polymorphism. Ini adalah kelainan genetika ya. Jadi secara genetika, genetic polymorphism ya adalah suatu fenomena di mana terdapat perbedaan dalam urutan DNA ya, DNA sequence pada orang-orang atau suatu populasi. Ya, jadi tiap-tiap orang kan lain-lain genetikanya ya, betul nggak? Gennya kan lain-lain, ya. Ada orang makan apa? Makan obat Panadol misalnya. Ada orang yang makan Panadol 2 terus dia langsung apa? Gimana? Langsung misalnya deg-degan ya, ada orang yang enggak gitu ya. Nah, itu lain-lain karena genetikanya lain-lain ya. Nah, suatu gen disebut polimorfik ya bila lebih dari satu alel menempati lokus gen dalam suatu populasi. Jadi ini ada yang istilahnya ini alel ya, ada lokus gen ya. Jadi masing-masing orang ini gennya lain-lain, tapi ini disebut polimorfik kalau ada perbedaan ya dalam satu populasi ya. Nah, diketahui bahwa polimorfisme bisa terjadi pada beberapa enzim sitokrom. Jadi artinya ada orang-orang tertentu yang memproduksi enzim ini lebih, ada yang memproduksi kurang ya. Jadi contohnya adalah CYP2D6 dan CYP1C19 ya. Nah, ini kedua enzim ini dia dalam populasi ya, masing-masing manusia itu ya atau masing-masing ras etnik itu mempunyai produksi enzim ini yang lain, ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Nah, ada 3 bentuk polimorfisme ya, ada 3 bentuk yaitu aktivitasnya normal ya. Nah, kita sebut juga extensive metabolizers. Artinya
dia itu dapat memetabolisme obat secara ekstensif, secara banyak ya, secara ekstensif itu berarti cepat, banyak ya. Nah, aktivitas berkurang. Aktivitas berkurang itu kita dalam bahasa Inggris disebut poor metabolizers. Artinya orang ini susah untuk metabolisme obat ya. Sangat sedikit, susah ya. Nah, aktivitas bertambah. Nah, kita sebut dalam bahasa Inggris rapid dan ultra rapid metabolizers ya. Kalau cepat itu rapid, kalau cepat banget itu ultra rapid ya. Ultra rapid metabolizers ya, rapid dan ultra rapid ya. Nah, jadi ada orang yang cepat banget karena makanya disebut aktivitasnya bertambah. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, Pak. Nah, sekarang contoh lain dari genetika, yang tadi kan contoh kita morfin tadi ya. Contoh lain dari genetika polimorfism ya, yaitu nanti obat ini, makanya saya terbalikin ya, biofarmasi dulu baru farmakologi, karena nanti farmakologi kita akan membicarakan mengenai ini juga ya. Obat yang disebut isoniazid. Obat apa isoniazid? Obat paru, Pak. Obat Oke, paru, Pak. obat TB ya. Nah, obat TB. Jadi TBC atau TB ya. Nah, diketahui ada polimorfisme genetik ya untuk enzim NAT2 ya. NAT ada enzim itu namanya N-asetil isoniazid ya. Transferase, N-asetil transferase, N-asetil transferase. Singkatannya NAT ya. NAT2 yang berfungsi menguraikan isoniazid kepada N-asetil isoniazid. Jadi kalian lihat ini isoniazid ya. Rumus isoniazid ya akan oleh enzim NAT ini, N-asetil transferase 2 ini ya akan diubah menjadi N-asetil isoniazid. Jadi kan dia ditransfer asetatnya. Jadi asetilnya tadi kan di sini asetil ditambah lagi satu lagi. Jadi kita sebut asetilase ya, asetilase karena ditambah asetil lagi ya. Nah, jadi dari isoniazid menjadi asetil isoniazid. Oke. Nah, ada orang yang slow asetilator. Slow asetilator artinya ada juga orang yang intermediate, ada orang yang fast ya. Yang bagi yang slow asetilator INH akan menumpuk di dalam hepar ya, karena dia kan di metabolisme di hepar ya, karena dia lambat tidak di metabolisme. Ini kan yang tidak aktif, ini kan yang aktif ya. Nah, karena dia lambat di metabolisme akhirnya dia menumpuk. Nah, menumpuk di hepar menimbulkan apa? Toksisitas ya. Di lain pihak, bagi yang fast asetilator INH akan cepat termetabolisme sehingga efektivitasnya berkurang. Ya, bayangkan, ini obatnya cepat di metabolisme menjadi yang tidak aktif, dari aktif menjadi tidak aktif. Nah, akhirnya yang aktif kan jadi dikit karena cepat diubah menjadi yang tidak aktif, cepat dinonaktivasi ya. Nah, jadi efektivitasnya akan berkurang. Jadi untuk slow asetilator dosis perlu diturunkan ya. Sedangkan untuk fast asetilator dosis perlu dinaikkan, dosis dari INH ya. Nah, jadi bagi mereka yang slow asetilator harus diturunkan. Bagi yang fast asetilator malah perlu dinaikkan. Nah, di sini kalian paham nggak? Paham nggak sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Nah, cabang ilmu farmasi yang mempelajari efek genetik dan respon terhadap obat disebut farmakogenetika ya. Nah, kalau kita tes dulu gen seseorang sebelum memberi obat, jadi bisa aja kita kan pengen tahu nih supaya dosisnya nggak salah nih ya. Kita mau kasih dosis yang tinggi atau dosis rendah, maka kita lihat dulu orang ini gennya gimana ya, apakah dia termasuk yang slow asetilator atau yang fast asetilator ya. Nah, kalau kita tes dulu sebelum kita kasih obat ya, makanya ini disebut personalized medicine ya. Jadi pengobatan ya yang dipersonalifikasi, artinya yang individual, yang cocokkan dengan orangnya ya, personalized medicine, personalized ya. Jadi
Semacam kalau kita bikin mau pesan kue ya. Kalau kita beli di supermarket kuenya udah jadi ya, mau manis atau enggak manis ya, kurang manis atau lebih tambah manis kita nggak tahu karena sudah dibuat orang kan. Tapi kalau kita pesan kita bisa bilang, aku ada diabetes ya, aku takut ada diabetes, aku lagi diet gula ya, tolong buatin minumannya atau buatin makanannya jangan yang manis-manis. Bisa nggak? Bisa, Ya. Pak. Bisa, Nah, itu disebut personalized. Ya. Enak mana yang personalized atau yang tidak? Personalized. Ya, Personalize, Pak. Jadi kamu bisa bilang, aku mau pedas banget nih, ya, ekstra pedas gitu misalnya, ya. Nah, interaksi obat akibat induksi enzim. Nah, ini induksi enzim berarti enzimnya berlebih, ya. Nah, ada obat-obat tertentu yang dapat menginduksi produksi enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme obat, ya, sehingga metabolisme obat tersebut meningkat, ya. Konsentrasi obat dalam darah akan turun. Karena metabolisme obatnya meningkat, maka konsentrasi obat dalam darah akan turun. Nah, maka dia perlukan peningkatan dosis. Yang ini ngerti ya? Obat-obat yang dapat menginduksi enzim itu disebut enzyme inducers. Jadi ada obat-obat tertentu dia dapat menginduksi enzim, disebut enzyme inducers. Ya, contoh, phenytoin dapat menginduksi CYP3A4, ya, yang bertanggung jawab dalam metabolisme banyak obat. Phenytoin itu obat apa? Kejang, Pak. Ya, obat epilepsi ya, obat epilepsi. Jadi dia ini dapat menginduksi CYP3A4 ya. Contoh substrat CYP3A4 adalah siklosporin ya. Siklosporin adalah contoh dari CYP3A4 ya. Ya, siklosporin itu adalah obat yang digunakan untuk menghindarkan penolakan organ yang dicangkokkan ya. Nah, phenytoin bila bisa menyebabkan konsentrasi obat siklosporin berkurang karena kan phenytoin dapat menyebabkan produksi CYP3A4 lebih banyak ya. Nah, dan CYP3A4 akan memetabolisme siklosporin sehingga siklosporin itu akan berkurang konsentrasinya ya karena banyak yang akan dimetabolisme. Ya, tetapi maka terapi gagal. Ya, terapi dengan siklosporin itu bisa gagal dan organ yang dicangkokkan bisa mengalami penolakan. Artinya karena terapinya gagal, jadi organnya itu bisa menolak, ya. Nah, kan organ kan kayak misalnya kita mau cangkok ginjal. Jadi ginjal saya kalau mau dicangkokkan ke misalnya Atep gitu ya. Nah, belum tentu bisa cocok ya karena Atep sama saya mesti cocok-cocokkan dulu ya. Nanti kalau enggak nanti akan ditolak. Nah, untuk mencegah penolakan maka harus diberikan obat siklosporin ya. Nah, harus dilakukan pemeriksaan konsentrasi siklosporin dalam darah yang kita sebut therapeutic drug monitoring atau TDM ya. Nah, kalau kurang maka dosis harus dinaikkan. Dosisnya mesti dinaikkan ya. Nah, obat-obat lain yang terkenal sebagai enzim inducers adalah rifampicin. Ya, rifampicin obat TB juga ya. Dia adalah enzim inducers. Carbamazepin juga obat antiepileptik ya. Dan St. John's wort. Kalau kalian kerja di apotek kan banyak tuh ya obat suplemen ya namanya St. John's wort ya, akar St. John. Nah, ini obat herba untuk depresi. Dia juga ya adalah suatu enzim inducers. Ngerti nggak yang ini? Ngerti nggak? Paham nggak? Ya, Pak. Nah, sekarang ya. Sebaliknya dengan interaksi dengan obat penghambat enzim ya. Nah, obat-obat tertentu dapat menghambat produksi enzim yang berfungsi dalam metabolisme ya. Akibatnya metabolisme suatu obat akan berkurang karena enzimnya sudah dihambat ya. Dan obat tersebut tertumpuk dalam darah dan dapat mengakibatkan toksisitas. Contoh, eritromisin antibiotik ya, dia dapat menghambat enzim CYP3A4 ya, enzim inhibitor. Kalau diberikan bersamaan dengan obat simvastatin,
dapat meningkatkan konsentrasi simvastatin dalam darah, ya, sehingga terjadi toksisitas. Ya, bagaimana toksisitas simvastatin itu akan terjadi sakit otot dan otot dapat terurai. Ya, bayangkan ototmu dapat terurai, ya, dan dapat disebabkan gagal ginjal. Ya, maksudnya adanya ini, ya, adanya kelebihan simvastatin dalam darah ini dapat mengakibatkan gagal ginjal. Ya. Nah, obat-obat lain yang menghambat enzim adalah ketoconazole antifungal, ya, ritonavir anti HIV, cimetidine obat MAH, ya, dan grapefruit juice, ya, kalau ini jus buah limau gedang, ya, grapefruit juice ini bisa, ini grapefruit ya, bisa menghambat enzim CYP3A4. Oke. Contoh oral kalau ini sekarang first pass effect. Apa itu first pass effect? Nah, kalau obat oral ya dia akan masuk ke saluran cerna, ya, kemudian di dalam usus halus akan diabsorpsi. Dan hasil absorpsinya itu dibawa oleh vena porta, ya, ke hepar, ya, dan di hepar itu akan mengalami ekstraksi. Ekstraksi itu artinya di metabolisme, ya, kemudian dikonsentrasi, diekstrakkan, ya. Nah, kemudian dia akan yang hasil ekstraksinya akan mengalami sirkulasi sistemik, artinya masuk ke dalam darah lagi, ya, dan disampaikan ke seluruh tubuh. Namun yang 90 mg-nya karena dia mengalami metabolisme, ya, dia akan keluar, ya, sebagai si metabolit itu, ya. Nah, pada umumnya sebelum obat mencapai sirkulasi sistem, setelah diabsorpsi, obat akan diambil ke hepar untuk dimetabolisme, ya. Ini disebut first pass metabolism karena dia adalah yang pertama, ya, obat itu baru masuk sudah di metabolisme, ya. Nah, obat-obat yang mengalami FPE, first pass effect ini secara besar-besaran memerlukan dosis tinggi dalam bentuk oral. Ya, artinya yang extensively ya mengalami first pass ini ya memerlukan dosis yang lebih tinggi. Oke? Nah, contoh-contoh obat yang mengalami FPI bukan FPI Forum Pembela Islam ya, FPI di sini ya, secara ekstensif yaitu propanolol, GTN, lidocain ya. Obat-obat ini disebut mempunyai liver extraction yang besar. Ya, jadi ini ekstraksi dari liver ya. Nah, contoh adalah GTN atau glyceryl trinitrat atau kalau di sini kita biasanya sebutnya nitroglycerin ya, nitroglycerin NTG ya. Dia adalah 90% mengalami FPI sehingga diberikan melalui sublingual di bawah lidah. Ya. Nah, paham nggak? Nah, sekarang slide kita terakhir. Ya, slide kita terakhir ya. Tes juga lagi ya. Oke. Terakhir untuk biofarmasi. Nah, Bapak Chandra 60 tahun ya, telah mengkonsumsi simvastatin 20 mg selama 5 tahun. Hari ini dia diresepkan oleh dokter antibiotik erythromycin untuk sakit batuk ya. Erythromycin dikenal sebagai penghambat enzim CYP3A4, sedangkan simvastatin adalah substrat daripada CYP3A4 ya. Apakah yang mungkin terjadi? Ya, apakah mengalami toksisitas erythromycin atau mengalami toksisitas simvastatin atau efek erythromycin akan berkurang, efek simvastatin akan berkurang. Bagaimana? Ayo di ini dijawab ya.
Oke, coba kita jawabannya ya. Jawabannya apa? Sebenarnya tadi udah dibahas ya. Yaitu jawabannya yang betul adalah nomor 2 ya. Yaitu dia kemungkinan akan mengalami toksisitas simvastatin. Oke, meskipun dia berada di dalam gua. Oke, saya rasa ini last ya. Ada pertanyaan nggak ya? Ada pertanyaan? Pak. Nggak ada dulu. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa.